Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk baru, yaitu Electronic Lock Dexon ELC 9318 NF+ DTW17. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam talkshow kita hari ini. Di sesi Product of the Week ini kita akan membahas salah satu produk dari Dexon. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week ini kita akan dibantu oleh professional reviewer di sini. Dan sekarang kita kehadiran Mas Deka dari Arstek Tropis. Halo, selamat siang Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Bayu. Selamat semua. Oke, semoga project semua lancar semua ya Mas Deka ya. Amin, terima kasih. Dan juga yang pasti karena kita kehadiran dari Dexon, kita juga di sini kehadiran Pak Ronald di sini, dan mungkin teman-teman sudah cukup mengenal Pak Ronald Dexonnya gitu. Tapi di sini kita akan lebih mengulas tadi salah satu produknya adalah Electronic Lock dari Dexon ya Pak Ronald. Nah, ya. Selamat siang Pak Ronald. Siang Pak Bayu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ronald memperkenalkan diri, dan kalau ingin langsung share screen tentang materinya, silahkan Pak gitu. Oke, langsung aja nih. Silahkan Pak Ronald. Nah, saya tadi sudah perkenalan sedikit. Ini Dexon itu kita tahun ini sudah 28 tahun Pak. Wah. Aduh. Ternyata sudah 28 tahun. Nah, kita mulai ini dari 94. Terus kita mulai expand ke 99. Nah, pas 2019 itu kita ada create satu, sebenarnya kalau orang bilang showroom, tapi kalau di Dexon kita namain Dexon Knowledge gitu. Karena di situ bisa tahu tentang kunci itu sampai di mana sih kegunaannya. Nah, ini ada videonya, bisa dilihat. Sekilas tentang Dexon Knowledge seperti ini. Ini kalau boleh tahu lokasinya di mana Pak? Di Danmogot Pak. Oh, di kantor di area Dexonnya ya Pak? Iya Pak, betul. Ya, dari markas kita Pak. Saya Mas Deka ya. Ayo Pak Deka belum pernah datang nih, mesti saya undang Pak Deka. Belum nih, saya akan kesana nih kayaknya. Iya Pak. Terus ayo kelihatan. Jadi katanya boleh mampir ya Pak Ronald ya? Boleh? Tinggal kontak Bu Diahayu tadi. Kapan aja Pak? Kapan aja Pak? Iya Pak. Di sini bisa tahu, oh Dexon, kenapa kita bilang Dexon itu kan tagline-nya kan quality is the key. Kenapa kita sudah dikenal sebagai apa? Ya brandnya berkualitas karena kita ada QC-nya. Nah, nanti di sini ada lab-nya yang bisa tahu, oh QC-nya seperti apa sih? Itu juga bisa di-link kita Pak kalau berkunjung ke sana ya. Boleh? Bisa video. Jadi kita melihat dapurnya Dexon di Mas Deka nih. Iya Pak, dapur, dan kan kita bikin showroom-nya ini agak unik Pak. Kalau yang lain-lain kan showroom di tengah kota ya Pak. Kita bikinnya di tengah warehouse kita Pak. Jadi bisa lihat seberapa sih Dexon ini. Bahkan katalog Pro aku undang nih Pak, kapan-kapan kita offline di sini. Boleh banget Pak, boleh. Kita offline, bikin acara offline di sini. Nanti kita visit showroom ya Pak, bikin acaranya Pak. Iya. Seru nih Pak kayaknya Pak. Boleh. Nah, itu juga ada sosmednya Dexon itu. Mungkin teman-teman kalau mau melihat selain di katalog Pro ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram untuk update-update mengenai Dexon ya Pak Ronald ya. Ya. Oke, next. Nah, ini kalau kita bicara satu perangkat hardware untuk sebuah pintu, mungkin selama ini cuma taunya ada handle, cylinder, ya kan, penguncinya ya Pak Dika ya. Terus mortisnya, rumah kuncinya sama engsel, biasanya tahu itu. Padahal ada ada door guard, pengunci tambahan. Terus kalau di kamar-kamar hotel kan ada door view. Atau sebenarnya kalau di perumahan yang cluster juga butuh yang namanya door view, gitu kan. Kemudian kalau ruang AC ada namanya door closer yang untuk pintu selalu tertutup sendiri, gitu. Terus ada door seal. Nah, kalau yang tadi dibahas Pak Bayu di awal tadi, yang digital tadi berarti pengganti dari handle, silinder, mortis itu atau lock set itu Pak. Itu bisa digantikan dengan digital tadi, dengan electronic lock ya kita sebutnya sekarang. Kalau di pasaran atau smart lock kan itu, seperti itu. Next. Sama lagi kekinian sekarang yang smart ya Pak. Lagi kekinian begitu. Padahal pengalaman saya Pak, yang pada pakai smart itu malah mereka kadang-kadang kesulitan Pak, karena
baterai lupa ganti, padahal sudah habis, padahal sudah ada peringatannya gitu kan. Nah kadang-kadang kan yang human-nya yang mesti juga kita edukasi kan gitu. Makanya Dexon kita bikin ada Dexon Knowledge. Nah, itu kan, itu untuk kita edukasi Pak, karena kunci ini ternyata perlu diedukasi. Demikian juga 2010 itu kita keluarkan seri yang ini Pak, high grade Hinge yang SUS 316 yang kadar nikelnya di atas 10%. Ini khusus untuk di pinggir pantai Pak, produk yang kita create khusus untuk di pinggir pantai. Kenapa Dexon Jacket ini? Karena kita pabrikan. Kita punya pabrik sendiri, pokoknya di Taiwan, kemudian kita kembangkan ada di China. Nah ini hasilnya Pak, 2010 kita keluarkan ini, gitu kan. Karena di Indonesia juga udah ada Pak produknya, pabriknya ada di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada Pak. Kita sudah mulai sudah Bang. Kemarin awal tahun kita bangun, nah ini sudah mulai produksi kan gitu Pak. Kita akan lagi yang TKDN-nya Pak. Proses untuk berarti kan kalau kayak gitu kita nggak perlu inden ya, nunggu lama dari luar kan biasa. Makanya saya undang ke warehouse kita, Bapak bisa lihat seberapa stok itu berapa sih. Nah ini Engsel ini menjawab dan solusi buat pintu-pintu rumah yang sering kendor itu ya Pak ya. Itu kan isunya suka di situ tuh biasanya tuh ya. Terus yang karatan Pak, suka karatan korosi ya. Pantai itu kan suka karatan. Nah kita create ini 316 ya. Ini khusus untuk di pinggir pantai, tahan terhadap karat. Seperti itu. Nah, banyak kan memang kalau yang 316 ini rata-rata di Bali Pak yang masih pakai ini ya. Karena memang kalau Bali kan full pantai ya Pak ya. Iya, dikelilingi pantai. Dikelilingi pantai seperti itu. Betul. Kalau di Jakarta sendiri kemarin banyak kan yang Kelapa Gading itu juga harusnya pakai ini Pak, karena kita kan masuk juga ke developer kan. Nah, mereka. Tapi kayaknya nggak perlu. Kalau memang ini kualitasnya bagus bisa pakai ini langsung ya Pak? Iya, kalau kualitasnya bagus, perlu kualitas bagus ya harus pakai ini Pak. Rumahnya sudah bagus, pintunya sudah. Biasa kan Pak Dika kan kalau bangun rumah sekarang kan sudah pintunya maunya yang besar-besar pakai kayu. Iya. Ini kan sudah masih yang berat-berat. Nah ini sudah harus pakainya high grade lah Pak. Jangan. Karena kalau yang ini kita ada sampai 12 in Pak tingginya. 12 in. Oke. Udah itu. Next. Ya kalau tadi yang 316 ini ada yang 304 yang kadar nikelnya di atas 8%. Next. Ya, ini di bawahnya yang tadi ya Pak ya? Di bawahnya yang 316 betul Pak. Itu yang sebenarnya di pasaran 304. Sebenarnya gini, Dexon kita meletakkan dasar standarisasi harusnya SUS berapa sih Pak? Gitu. Karena kalau zaman yang lalu-lalu itu disebut SUS 304, kadar nikelnya nggak tahu berapa Pak. Gitu. Nah kita Dexon kita plot, kita tulis kita cap di produknya kadar nikel 8%. Seperti itu. Oke, jadi identitas juga ya Pak? Iya, kita berani cap seperti itu. Kalau yang 10% tadi, ya kita cap kadar nikelnya 10% di atasnya. Seperti itu. Oh, itu bisa jadi salah satu solusi buat spek yang nggak berubah tuh Pak ya, pada saat konstruksi. Betul, betul Pak. Ada makanya kadang-kadang kan orang-orang pada tanya, Pak, Dexon, kok aku maunya yang 8% kok dikasihnya yang bukan. Ya, tinggal cek aja Bu, saya bilang kan. Oh, itu ada kok tulisannya deluxe. Kalau udah deluxe pasti 8%. Kalau Ibu nggak ini, nah Ibu tinggal datang ke showroom kita, ada labnya Ibu bisa cek. Salah satu tips juga ya. Ya, kalau mau ngecek boleh. Iya. Seperti itu. Next, udah. Next. Ya ini cara ukur. Oh mau teknis Pak? Itu tadi tentang teknis. Boleh Pak. Mundur ya. Oke, ini sedikit ya Pak. Ini jadi cara bagaimana tahu tentang tipe engsel itu seperti apa. Nggak cuma di Dexon, kayaknya di hampir semua di Indonesia mirip seperti ini. Jadi angka pertama itu H itu Pak. Ya. Nah, angka pertama ini untuk tingginya Pak. H, tingginya dari engsel tersebut. Nah, H ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke tinggi pintu. Makin tinggi pintunya, jangan makin dibanyakin jumlah engselnya. Dan kebanyakan gitu Pak. Tinggi ini meter engselnya aku kasih 6. Yang 4 inch 6 gitu. Jangan gitu. Seharusnya
makin diperbesar angka H-nya ini Pak. Oh, cari yang 5 inch atau 6 inch atau 8 inch atau yang tadi saya bilang Dexon ada 12 inch. Jumlahnya berapa engselnya? Engsel terbaik ya jumlahnya tetap pasang plus 1, jadi 1,5 pasang Pak. Seperti itu. Karena makin banyak engsel takutnya malah pemasangan itu tukang ini nggak lock, nah ini malah saling tarik menarik Pak. Nah, itu akan menyebabkan engsel tidak optimal. Seperti itu. Nah, engsel yang paling baik ya 1,5 pasang itu yang paling baik, paling pas lah gitu. Ya, karena engsel yang ketiga. Kenapa Dika? Kalau jenis engsel kayak gini, merek tuh yang mungkin jadi lama-lama agak susah ya. Namanya jadi agak slip gitu ya kalau dibuka pintunya. Ini memungkinkan seperti itu juga. Nah, itu kan Pak, susah itu biasanya karena kayu sekarang itu kan di Indonesia ini kan makin jarang kayu, makin susah kayu, jadi dia belum terlalu kering sudah dipasang Pak. Nah, itu menyebabkan ada muai susut Pak. Kayunya masih dalam waktu setahun 2 tahun baru dia masih muai susut. Nah, muai susut itu kalau engselnya nggak tepat, ada kemungkinan dia turun Pak. Nah, itu yang bikin susah bukanya. Seret atau apa itu susah dibuka dari situ. Nah, pengaruhnya tadi jumlah engselnya tadi yang harus tepat gitu kan. Terus pemasangan engsel juga mesti tepat kan. Ada pemasangan engsel yang tepat seperti apa sih? Nanti saya info. Ya, nah tadi kalau bentar balik dulu deh Pak. Nah, yang angka yang kedua ini adalah lebarnya Pak. Lebarnya ini pengaruh ke tebalnya dari pintu itu berapa? Ketebalan pintu. Jadi kalau Bapak rata-rata Indonesia kan 4 cm ya, berarti pakai 3 inch itu cukup. 3 inch itu kan sekitar 7,6 cm lah. Nah, itu pas kalau 4 cm. Nah, angka yang ketiga ini 3 mili ini kapasitas nanti Pak. Nyangkutnya kapasitas dari berat pintu. Next. Jadi semua pintu harus disesuaikan gitu ya Pak ya? Betul Pak, harus disesuaikan. Seperti itu. Nah, terus kalau susah buka atau enggak aus seperti yang tadi Pak dikatanya tadi, ada pengaruhnya juga ke ball bearing ya. Ball bearing itu ini nih. Seperti itu. Nah, ball bearing ini enggak semua juga ada beneran roda seperti ini Pak. Ini kalau kita copot, kita perbesar, nah bentuknya itu seperti ini Pak. Ini untuk melancarkan dari buka tutupnya engsel tersebut. Karena engsel ini sebenarnya kan nggak pakai oli, tapi dia pakai bearing ini untuk melancarkan buka tutup. Oke, berarti kalau kayak gini nggak perlu ada maintenance khusus ya Pak? Kayak mungkin nambah oli gitu-gitu? Engsel itu nggak Pak. Engsel itu nggak. Engsel itu nanti akan yang paling pengaruh kan di asnya Pak, yang tengahnya ini Pak, bonggolnya ini. Iya. Itu yang paling pengaruh. Makanya kalau kita ada namanya non-removable pin atau safeguard ini. Fungsinya apa Pak? Kadang-kadang gini, di Indonesia ini kan pintu utama di beberapa daerah itu bukanya keluar Pak. Iya, betul. Betul kan? Pintu utama bukanya keluar. Nah, kalau buka keluar, otomatis si bonggolnya ini, engsel ini ada di sisi luar Pak. Iya. Nah, kalau Bapak nggak pakai non-removable pin atau safeguard, itu gampang dicungkil, pintunya semua diturunin Pak. Kayak keamanan juga ya? Kayak keamanan, betul. Karena yang menggerakkan semuanya kan ada di tasnya ini Pak. Iya. Itu, nah, makanya kita kalau di Dexon ada yang tipe yang pakai non-removable pin, jadi anti cungkil gitu lah intinya. Jadi ada di sini, di dalamnya. Jadi kalau mau copot ya berarti harus buka dulu. Nah, ada juga yang tambahan keamanan safeguard ini Pak. Nah, ini masuk ke lubang ini. Jadi sudah pasti nggak bisa dicungkil, nggak bisa dicopot. Oke. Seperti itu Pak Dika. Iya. Baru tahu ya Pak? Baru tahu nih. Nah, baru tahu ya. Karena kita tahunya kalau seret ditambahin oli ya Mas. Tambahin oli, benar. Betul. Biasanya ada maintenance khusus gitu kan Pak ya. Ya, next Bu. Coba. Nah, ini tadi yang saya bilang Pak. Nah, pasangnya harusnya gimana? Satu pasang itu sebenarnya untuk pintu yang lebih kecil dari 2 meter. Nah, Indonesia kan jarang Pak. Rata-rata kan 2 sampai 2,4 lah. Itu. Jadi harusnya 1,5 pasang nih. Itu pasang banyak kan ada yang kalau tukang itu cari gampangnya Pak pasang di tengah. Nah, ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tengah daun pintu ini momennya 0 Pak. Jadi kalau mau susut ya dia tetap seret di sininya Pak. Harus dipasang agak di atas. Seperti itu.
Nah, terus kalau pintunya tinggi sekali, balik dulu, terus seperti apa? Ya berarti kalau sudah tingginya engsel sudah maksimal hanya tadi, terus pintunya masih belum cukup kapasitasnya, ya mau nggak mau harus tambah satu lagi pasang, ya taruh di tengah, baru taruh di tengah. Ini ada perhitungannya Pak. Nah, nanti Bapak main ke showroom, saya kasih tahu perhitungannya pasangnya seperti apa. Siap. Disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya. Atau boleh nanti saya upload newsnya di ceritanya di Katalog Pro ya Pak? Boleh banget. Ya. Next. Ya, tadi kalau kita bicara engsel kubu, nah ini ada beberapa engsel khusus ya Pak ya. Kalau arsitek sekarang kan sudah, saya lihat desain-desain sudah sejak selesai pandemi, sekarang desainnya sudah mulai balik lagi ke yang unik-unik gitu Pak. Nah ini banyak nih, ini bisa jadi satu solusi. Pakai pivot Pak, jadi bisa seperti ini pintunya. Kita sudah banyak pasang nih pivot ini. Kenapa? Karena kapasitasnya bisa sampai 250 kilo Pak. Kapasitasnya itu di bawah sampai 250 kilo ini yang PV yang 2 ini. Seperti itu. Jadi mau pintunya tinggi, pintunya lebar, nggak masalah. Gitu. Jadi bisa. Nggak berpengaruh ya Pak ya. Yang penting masuknya 250 kilo maksimalnya. Betul. Oke. Perkuatannya juga susah ya Pak. Perkuatannya juga harus dipertimbangkan. Gini, kalau pivot ini kan relatif sebenarnya kalau 250 kilo kalau pakai pas dibalok sih masih kuat ya Pak ya. Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Kalau mau butuh perkuatan lebih lagi ya berarti mesti ditambahin holo aja. Oh, cukup holo ya. Cukup holo atau UNP itu boleh sih. Nah, masih bisa. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini kita juga ada engsel konsil. Nah, ini nanti jadi atau saya boleh nanya nih Pak, engsel konsil ini Pak Bayu boleh? Saya kasih pertanyaan. Silakan Pak. Ya. Nah, engsel konsil ini bisa dipakai untuk pintu apa? Nah. Oke, nah mungkin Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan Pak Ronald boleh tulis di kolom ya, Pak. Atau boleh mengaktifkan audionya. Nanti kita akan berikan merchandise yang menarik, salah satu merchandise menarik dari Dexon. Ya. Mungkin chat aja Pak sambil saya itu ya, sambil kita jalan lagi ya. Boleh. Nah, ini untuk pintu apa? Ya, nanti tercepat berarti yang pertama nanti dapat merchandise dari Dexon. Ya. Boleh diulang Pak Ronald? Wah, ini ada Pak Teguh Heri. Dia menjawab pintu koboi. Pintu koboi. Belum tepat Pak. Kurang tepat Pak. Ini engsel tanam Pak, konsil, engsel tanam. Pak, saya jadi pertanyaan Pak, ini kan ada beberapa engsel ya. Ada yang engsel yang mungkin kita udah kenal di pintu konvensional, ada yang tadi pivot, ada yang konsil ini Pak. Itu tapi kadar nikelnya tetap sama ya Pak ya? Gini, kalau yang tadi ya Pak, engsel pivot seperti itu sama. Cuman kalau yang ini, engsel konsil ini materialnya bukan stainless, tapi kita sebutnya aluminium alloy Pak. Aluminium alloy itu kalau Bapak, kalau kita tahu yang paling gampang itu gini, bodi pesawat gitu Pak. Iya. Seperti itu. Berarti lebih tahan karat juga ya Pak ya? Kalau aluminium pasti tahan karat Pak. Ya. Kualitasnya lebih tinggi dong Pak ya? Apanya? Untuk kualitasnya juga lebih tinggi ya? Kualitas terhadap berat ya Pak ya? Untuk tahan beratnya iya. Makanya kalau ini sebenarnya engsel konsil ini atau engsel tanam ini sudah ada lama Pak. Cuman yang lama-lama itu kapasitasnya kecil. Nah kita kembangkan Pak, bisa sampai 120 kilo sepasangnya. Karena ini ada Pak Beta dari Jogja, dari GRS, beliau menjawab pintu wardrobe Pak, benar nggak Pak? Pintu wardrobe ya. Fungsinya untuk pintu wardrobe Pak, betul. Tapi pintu apa gitu namanya? Pintunya ada namanya. Yang nggak kelihatan itu, nah, kan gitu kan? Dan saya kasih dulu nih pintu yang nggak kelihatan. Kasih tambahan dulu teman-teman. Oke, ini mungkin kita kasih note sekali lagi bagi teman-teman yang tinggal menjawab. Ini konsil Highness ini itu untuk kebutuhan untuk pintu apa ya Pak? Namanya pintunya. Ya fungsinya untuk ruang wardrobe bisa seperti itu. Oke. Nanti di YouTube yang nggak kelihatan gitu kan, pintu yang nggak kelihatan. Tuh pintu-pintu yang nggak kelihatan. Oh saya tahu, tapi nggak adil nih kalau saya jawab. Oke, mungkin boleh dilanjutkan, nanti kita akan kembali Pak Ronald. Oke, next dulu deh Pak. Pak Ronald kalau dari garasi
Ya, silakan Mas Deka. Ya, Pak Deka. Oke, sepertinya terputus Mas Deka aja. Oh, ini udah ada yang jawab tuh, Pak. Pintu kamuflase, benar nggak Pak? Dari Pak Yoyo. Selamat Pak Yoyo. Namanya pintu kamuflase. Pintunya Pak, pintu kamuflase. Pintu kamuflase. Selamat Pak Yoyo. Sebenarnya bukan cuma wardrobe ya, biasa kalau di hotel reception itu juga perlu pintu kamuflase. Oke, baik. Ini Pak Yoyo, kita sudah note Pak Yoyo yang mendapatkan salah satu peserta yang mendapatkan merchandising menarik dari Dexan. Oke, silakan. Tadi mungkin Mas Deka ada yang agak terputus gitu. Terputus ya. Iya, tadi keputus saya. Saya pengen tahu ini Pak Ronald, untuk garansinya sendiri, itu ada garansinya nggak sih Pak yang ditawarkan? Juga kira apa sih yang membuat bisa gagal garansi gitu ya? Oke. Kalau ada. Nah, ini pertanyaannya bagus Pak. Bapak kalau Pak Deka kan sering pakai Dexan kan Pak? Sering Pak. Ya. Beberapa project kita pakai Dexan nih. Betul. Jadi Pak, garansi itu Dexan ada. Kita ada yang beragam ya Pak, beberapa ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang lifetime seperti itu. Nah, semua garansi itu kita biasa ada di box kita itu ada kartu garansinya Pak. Seperti itu. Di boxnya ada kartu garansinya. Nah itu jangan dibuang Pak. Boleh diisi nanti disimpan, atau sebenarnya gini Pak. Kita itu bisa cek sih sebenarnya barang itu, oh ini keluar di toko mana untuk atau pembelian di mana gitu, nanti tinggal kita cek sih bisa Pak garansi itu. Karena ada kode produksinya kan ada sebenarnya di materialnya itu. Seperti itu Pak. Dan klaimnya gampang, klaimnya tinggal datang website aja, nanti klaim, oh saya ada masalah seperti ini, nanti after sales kita yang akan langsung tanggapin by phone dulu, biasa kalau di luar kota ya Pak, atau di dalam kota juga by phone dulu. Kalau bisa, misal ada masalahnya cuman kecil dan bisa dibantu dengan by phone, ya biasa kita bantu dengan phone. Tapi kalau sudah memang sampai tidak bisa, ya kita akan ganti yang baru kalau masih dalam tahap masa garansi ya, seperti itu. Wah, menarik berarti ya. Berarti garansinya itu garansi dari manufacturer ya Pak, bukan dari manufacturer. Oh, betul. Okay. Dari manufacturer. Wow. Dari kita langsung Pak. Wah. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau belanja di toko mana terus klaim garansi ke toko itu, nah ini biasanya yang bukan jadi kendala sih, akan butuh waktu Pak, karena tokonya biasanya ke salesnya dulu atau ke cabang kita, atau kalau kita keluar kota ya Pak, nanti cabang baru ke pusat. Nah ini yang butuh makan waktu. Lebih baik, makanya saya sarankan kalau mau klaim ada garansi, ada mungkin problem, langsung ke website aja, nanti ada yang tim kita yang bantu. Lebih cepat ya Pak ya? Iya, bantu tanganin seperti itu. Berarti itu juga lihat dulu ya Pak ya, apa kendalanya ya? Ya, biasanya kita nanti tim after sales yang akan coba untuk lihat dulu seperti apa kendalanya. Oh, yang biasanya yang Bapak tadi gagal klaim itu biasanya kalau dia salah pemasangan Pak selama ini ya. Iya, itu sih. Nah itu yang biasanya yang kita nggak bisa ganti, tapi tetap kita bantu bagaimana solusinya agar bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi tetap kita kasih solusinya. Mengingat seperti itu Pak, berarti apa sangat khusus ya untuk Dexan, produk-produk Dexan itu kepada siapa gitu, atau ditunjuk Dexan sendiri mengeluarkan ada jasa pasangnya seperti itu Pak? Nah gini Pak, kalau jasa pasang itu sebenarnya kan tidak, karena kita ini kan pabrikan ya Pak ya, jadi kita supply ke aplikator dan lain sebagainya, biasanya mereka yang akan lakukan pemasangan kan gitu kan. Nah cuman kan gini, kadang-kadang kan ada kendala sedikit, ya itu kita siapkan tim yang membantu Pak, karena ya itu bagian dari service Dexan ya Pak, buat customer kan gitu, seperti itu. Oke, baik, silakan Pak. Saya lanjut ya Pak. Nah, ini kita juga ada hydraulic hinge Pak. Hydraulic hinge itu apa? Jadi engsel itu kalau selama ini kan yang tadi kita bilang kan engsel kupu-kupu, terus kemudian kalau mau tutup biasanya pakai door closer, ya kan Pak tadi yang di awal tadi. Nah ini kita keluarkan satu engsel khusus yang hidrolik, jadi sudah ada fungsi closernya Pak. Engsel kupu tapi ada fungsi closernya seperti itu, dan bisa di setel.
Prosesnya mau kecepatannya berapa, itu bisa di-setel. Solusi banget nih. Solusi untuk arsitek, Pak. Kenapa? Karena arsitek itu kan paling anti dengan namanya door closer, Pak. Betul. Ya kan, betul kan? Karena secara estetika kan kurang bikin kotor lah gitu ceritanya, kan gitu. Kurang efisien. Iya, betul, seperti itu. Nah, ini bisa jadi solusi. Keren. Bisa nih kita pakai. Nah, ini kita baru ngomongin Engsel Dexon aja udah smart ya. Ini teman-teman kita belum sampai pembahasan tentang smart handle-nya ya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian boleh menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kita akan bacakan seperti itu. Silakan Pak Ronald, dilanjutkan. Oke, Pak, saya lanjut ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ini bisa di-scan tuh, Pak. Barcode-nya. Oke. Nah, ini scan-nya barcode-nya bisa di-scan teman-teman Bapak Ibu sekalian nih. Oke, next Bu Deva. Nah, ini kita juga ada pad fitting hidrolik ini. Kalau solusi untuk tenan-tenan misal ada mall atau bangunan yang disewa, Pak, terus di lantai 2 kemudian penyewanya ganti. Nah, selama ini kan pakai itu flooring, Pak. Kita juga ada flooring yang di bawah. Nah, ini ada kita keluarkan pad fitting hidrolik yang nggak perlu dibobok lantainya, Pak. Nggak perlu ditanam gitu, Pak ya? Nggak perlu ditanam. Jadi cuman dipasang aja, kapasitas sampai 80 kilo. Jadi sudah cukup untuk satu pintu utama itu, Pak. Tenan-tenan di mall atau di bangunan umum ya, Pak ya. Iya. Ini nggak rusak ke coran beton lantai itu. Seperti itu, Pak. Terus nggak perlu ganti ini ya kan, Pak. Kalau di flooring kan mau nggak mau setelah selesai atau ganti sewa kan harus ganti lantainya kan. Iya, susah lagi gitu kalau ganti lantai. Ya, susah, Pak. Cari yang sama ya susah kan kalau udah berapa tahun. Iya. Betul. Itu pad fitting hidrolik. Next. Nah, ini masuk ke yang electronic lock. Tadi kan udah pernah electronic lock atau sering? Kita ada, tapi untuk Dexon jujur saja belum sih. Belum ya, oke. Iya. Ya. Ya Dexon sih kita electronic lock sih sudah kita mulai 2010 itu mulai dengan cut lock, Pak, pada waktu itu cut lock hotel. Ya, cut lock hotel. Terus mulai 2014 itu mulai kita merintis awal-awal ya merintis yang electronic lock sebelum brand-brand lain ada gitu kan. Dari itu baru pelopor ya, Pak, bisa dibilang. Sebenarnya bilang pertama ya enggak, karena sudah ada brand-brand lain tapi mahal kan, Pak, pada waktu itu harganya kan. Iya. Nah, kita keluarkan waktu itu yang harganya kompetitif seperti itu. Nah, terus berkembang electronic lock ke sini. Nah, kelebihannya apa? Dari pertama kali kita keluarkan itu semua electronic lock kita bisa dibuka pakai iktp, Pak. Pakai iktp. Jadi tidak perlu invest kartu. Ya, jadi iktp atau e-poll atau flash seperti itu atau yang Indomaret itu bisa dipakai, Pak. Bahkan beberapa kartu perusahaan itu kemarin saya coba juga bisa dipakai juga gitu, di kita. Yang penting ada base itunya, Pak ya, elektroniknya, Pak ya, kartunya. Chipnya itu, Pak. Chipnya. Betul. Itu bisa sampai berapa, ada itunya nggak, Pak? Jumlahnya gitu ya, berapa kartu gitu yang bisa diingat. Oke. Jadi kalau di Dexon ini hampir semua ya, Pak. Jadi kita ada biasanya lengkapin ada namanya akses ini, Pak. Fingerprint, ada passwordnya, terus kemudian ada kartunya tadi. Terus tentu saja mechanical key karena kita 28 tahun ya kita besar dari mechanical gitu. Kemudian ada akses, Pak. Ini bisa pakai handphone. Nah, ini beberapa seri bisa pakai handphone. Yang baru-baru sih rata-rata semua sudah bisa dibuka pakai handphone ya. Handphone ada 2, Pak. Ada Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, kita sih awalnya memang Bluetooth kan. Terakhir karena sudah yang pandemi itu mulai berkembang yang Wi-Fi, mulai pada pakai Wi-Fi, jadi kita juga masukkan Wi-Fi ke situ. Tapi mesti pilih ya, Pak, mau Bluetooth atau Wi-Fi. Nggak bisa dua-dua install sekaligus gitu ya? Nggak bisa karena beda sensornya, Pak. Oke. Sensornya berbeda. Seperti itu. Ronald, saya jadi mau tanya, kalau untuk fingerprint sendiri juga ada maksimal orangnya nggak, Pak, yang bisa didaftarin untuk fingerprint? Oke, jadi gini, keseluruhan ini biasanya totalnya 300, Pak. Wah, banyak ya? 300 user. Nah, 300 user itu semua ya, Pak. Berarti kalau mau finger semua 300 ya bisa.
atau mau password semua 300 ya bisa, atau mau campur bisa, atau mau satu orang punya 4 ya berarti untuk sekitar 75 user kan gitu. Pokoknya totalnya sekitar 300 seperti itu. Rata-rata ya Bu ya, rata-rata. Iya. Ya. Nah ini kalau kayak gitu Pak, berarti itu ada micro SD nggak sih Pak di dalamnya? Ada micro SD ya. Ini. Untuk penyimpanan? Nggak ada Pak, nggak ada. Memorinya semua tersimpannya di, kalau yang pakai ada aplikasi berarti tersimpannya di aplikasi Pak. Bisa ditarik, bisa dilihat. Oh siapa yang masuk jam berapa, terus usernya siapa aja bisa muncul di aplikasinya itu. Saya lihat di sini ada unlock history. Kayaknya apa ada memori khusus gitu Pak ya? Di aplikasinya, di handphonenya Pak. Memorinya seperti itu. Jadi ketahuan ya Mas Deka ya dan Pak Ronald ini yang masuk ketahuan Pak. Nih. Betul, ketahuan ada yang masuk atau enggak ya? Karena saya juga ada sedikit mau bertanya Pak. Tadi di video yang di awal gitu ya. Tadi yang menarik tuh salah satu kuncinya itu selain pakai fingerprint, password gitu, itu ada pakai KTP Pak. Ya. Nah itu cukup menarik Pak. Jadi sebetulnya jadi nggak ribet gitu ya. Jadi malah akan lebih personal lagi gitu ya. Misalnya ya ini adalah berarti menandakan ini adalah rumah yang punya KTP kan gitu Pak. Ya. Nah KTP itu ini Pak, karena dia pakai MyFair Pak, KTP di Indonesia, iktp itu. Jadi card ini MyFair itu. Jadi itu yang bikin dia bisa diakses nanti, mengakses untuk elektronik lognya Dexon gitu. Tapi tentu saja semuanya namanya finger, terus KTP itu mesti di registrasi dulu ya Pak ke mesin ini. Aplikasinya gitu. Juga ya Pak ya? Ya di aplikasi. Kalau aplikasi sih nanti ada passwordnya Pak. Tinggal nanti deket di situ nanti kayak disinkronis saja gitu Pak. Seperti itu kalau aplikasi. Nah kelebihannya kan tadi yang kayak password itu di-generate Pak, bisa dua, PIN-nya bisa didaftarkan atau kalau mau pakai aplikasi nanti di-generate Pak. Jadi misal saya punya aplikasinya nih, saya pencet untuk Pak Deka gitu ya, misal Pak Deka mau masuk ke ruangan gitu, saya nggak ada di ruangan, nah tinggal saya kirimkan, nanti saya kirim by WA generate password, nanti Bapak udah langsung terima Pak. Yang saya juga nggak tahu PIN-nya berapa. Bapak juga tidak tahu ya? Ya, yang ngirim juga nggak tahu PIN-nya berapa. Dan nanti Bapak itu Pak bisa diatur mau 1 hari atau sekali masuk atau sampai 2 jam itu bisa. Jadi sekarang sudah memudahkan Pak seperti itu. Bisa dikirim SMS atau WA bisa atau email bisa. Sekali ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Ya. Seperti itu Pak. Jadi kalau makanya sebenarnya mau WiFi atau mau Bluetooth. Nah, WiFi kan kelebihannya real time dan bisa gabung dengan perangkat yang lain Pak, CCTV dan lain sebagainya. Kelebihannya kan itu. Kita juga ada Pak, kita juga ada untuk yang WiFi, yang CCTV itu juga kita ada Pak, yang smart ya. Terus lampu yang smart itu kita juga ada, seperti itu. Nah, semua ya Pak. Kali ini kan kita bicara tentang yang digital. Nah, menurut saya kalau Bluetooth ya memang harus datang, kalau mau buka pakai handphonenya langsung ya berarti ada jarak ya Pak, harus 10-15 meter baru dia bisa kebaca seperti itu. Kalau WiFi kan kelebihannya mungkin kita sudah mau sampai, kita buka dulu itu kan bisa, tapi kan ya resiko juga kalau di sini kan, untuk buka dulu sebelum kita sampai itu kan juga resiko, nanti ternyata macet di depan dan lain sebagainya. Seperti itu kan ada kendalanya juga Pak gitu. Karena silakan Mas Deka. Saya mau tanya ini, kan itu lah connect WiFi atau gitu, itu gimana ya Pak? Apakah ada antisipasi khusus kalau ada namanya hacker atau ya yang mudah gitu, jadi akhirnya keamanan jadi terganggu ya? Oke Pak, gini makanya kalau di Dexon sih kita tetap kalau electronic lock kita lebih fokus ke yang Bluetooth Pak. Kenapa? Karena Bluetooth ini paling aman terhadap yang namanya hacker. Dia nggak bisa dihack karena dia sistemnya kan bukan IP Pak, dia mesti nggak bisa terlalu jauh, jadi sinyal kan, sistemnya sinyal. Nah kalau WiFi ini memang masih ada kecenderungan untuk bisa dihack Pak, kelemahannya kan di situ karena dia sistemnya IP ya, sistemnya kan pakai IP seperti itu.
rekomendasikan menggunakan Bluetooth ya kalau bisa ya Pak ya. Ya gini, makanya tergantung ya Pak ya. Kalau beberapa kemarin customer kita kalau dia apartemen ya dia pakai WiFi juga nggak masalah gitu kan Pak. Iya, karena lebih security-nya ya lebih oke. Iya, makanya tergantung sih Pak, tergantung keperluan aja sih. Mau WiFi atau mau pakai Bluetooth. Nah, terus kemudian di Dexon ini Pak ada mechanical key. Kenapa kita muncul mechanical key? Jadi mechanical key ini muncul karena ya tadi Pak yang di awal saya cerita itu kan banyak kan kendalanya pakai digital apa sih? Kendalanya cuma satu Pak, lupa ganti baterai. Nah, iya tuh Pak. Itu yang mau tadi sekarang. Kendalanya itu Pak. Ternyata kendalanya bukan nanti error ini itu nilai persentasenya kecil sekali Pak. Tapi persentase yang terbesar itu adalah lupa ganti baterai. Jadi nggak bisa masuk. Oke, berarti untuk kapasitas baterainya gimana Pak? Kapasitas baterai. Oke, baterai itu kalau di Dexon kita pakai baterai alkalin ya Pak ya. Jenis yang alkalin yang A Pak. A2 atau A3. 4 buah, rata-rata 4 buah. Seperti itu, rata-rata 4 buah. Nah, itu biasa untuk pemakaian normal 6 sampai 10 bulan lah biasa Pak kita itu. Pemakaian normal ya. Iya. Seperti itu. Nah, kendalanya di Indonesia kalau Bapak pakai digitalnya ini Dexon terus kemudian pakai aplikasi, di aplikasi itu sudah muncul Pak peringatan kapasitas baterai berapa itu ada. Oke. 30% atau 40% itu ada. Ya. Dan ya sudah mestinya diganti atau diganti lah ya Pak baterainya ya. Dan jangan pakai baterai yang rechargeable itu Pak, yang baterai yang charger lagi bisa dicas itu karena biasanya nurun Pak kapasitasnya, jadi dia nggak stabil biasanya. Nah kita sarankan tetap pakai alkalin karena begitu turun kapasitasnya akan pengaruh ke sistemnya Pak, berpengaruh ke sistemnya digitalnya. Bisa error tuh Pak ya berarti kalau kayak gitu? Error sih nggak Pak, cuman mungkin ada beberapa perangkat yang jadi bermasalah ya gitu Pak. Oke. Kalau kayak gitu sebetulnya maintenance khusus nggak sih Pak? Kayak misalnya nge-restart berapa tahun sekali atau long lasting saja? Nggak ada harus berapa tahun sekali restart dan lain sebagainya Pak. Sebenarnya ya tadi baterainya jangan sampai habis, terus baterainya jangan baterai yang ini nih. Kebiasaan kan kita gini Pak, ini 2 dulu aku ganti nih, yang 2 enggak. Nah, itu jangan, itu juga bermasalah Pak, karena beda nih kapasitasnya beda jauh Pak. Nah, itu juga bikin masalah. Terus kemudian ada beberapa kasus yang jadi bermasalah karena dia pakai baterai setengah dipakai nih Pak. Sudah dipakai tempat lain, setengah terus digantiin ke situ. Nah itu juga cukup bermasalah karena ini perlu untuk yang lain perlu baterai full nih gitu, dan dia yang sudah operate dengan baterai full itu sampai habis. Agar performanya juga maksimal ya Pak ya, kalau betul, dengan yang baru ya. Betul. Nah tadi Pak balik lagi saya bilang kan masalahnya di Indonesia ini kendalanya di nggak mau ganti tadi. Nah makanya kita lengkapin dengan mechanical key yang bisa buka kalau pas baterainya tiba-tiba habis. Nah ini bisa dibuka pakai tadi kunci mekanik tadi Pak. Seumpama kan Pak kita nggak bawa kunci mekanik gitu ya, karena kita sedang keluar. Apa ada cara lain nggak Pak selain ngebuka dari kunci itu? Nah, Bapak ketika habis ya? Bapak mesti telepon after sales kita untuk nanti diskusi Pak. Oh. Kalau itu kan nggak bisa kayak nggak bawa kunci kan mesti gimana, kalau nggak bawa kunci manual kan juga harus dibongkar kan Pak kuncinya. Seperti itu. Tapi ada beberapa tipe ya nanti kita habis ini kita lewat kasih ya saya next untuk tipe berikutnya. Nah ada beberapa tipe yang dia kita lengkapin dengan power bank Pak, bisa pakai dibuka bisa pakai power bank atau baterai yang 9 volt itu Pak, yang 9 volt yang kotak itu Pak. Nah itu bisa juga beberapa yang bisa dibuka pakai itu. Oh, untuk emergency ya Pak ya? Tapi itu emergency ya Pak, jangan mesti harus diganti baterainya ya, jangan ini dipakai ya sudah, ini dipakai terus aja pakai power bank, jangan seperti itu. Karena pengaruh tadi Pak, baterai nggak diganti pengaruh di mesinnya. Iya, salah satu solusi juga. Betul. Kalau nggak ada gerakannya lagi, ada itu ya. Ya. Nah ini kita itu Pak, kita lengkap ini ada fiturnya kan beberapa, ada baterai, terus kemudian
nanti kalau ada anti pipping itu apa sih? Anti pipping code itu jadi kan tadi kita ada password itu Pak, PIN. Ya, PIN itu rata-rata 6 angka Pak, 6 digit. Ya. Betul. Nah, anti pipping itu jadi Bapak untuk ngelakuin ini, misalnya lagi rame-rame nih, kita mau buka nih biar orang nggak tahu. Nah, Bapak bisa asal berapa aja angkanya, nah dia akan baca 6 digit yang Bapak masukin tadi. Kalau dia baca itu, oh dia buka. Jadi misal angka Bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oh, Mas mau buka, aku 999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 gitu. Nah, dan dia akan baca itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya untuk dia bisa buka. Itu anti pipping, Mbak. Oh, oke. Iya, betul. Jadi untuk ngelakuin lah. Ini kalau saya lihat itu ada tombolnya atau memang kayak touchscreen seperti di handphone ya, Pak? Kelihatannya. Hilang, Pak. Dia hilang. Nanti kalau di touchscreen dia baru nyala. Oh, sentuh baru nyala. Gak ada tombol itunya ya Pak ya? Gak ada. Tombol fisik gitu ya? Gak ada touchscreen Pak. Oke, nah ini mungkin saya jelaskan ya Pak, ini seri yang kita bilangnya full handle Pak. Jadi ELP 9419 ini yang seri full handle ini sama. Nanti kalau ini biasanya sih di pintu-pintu mungkin cluster ya, kalau yang pakai pagar kan nggak bisa dipasang di pagar. Ini saya pasang di pintu utama, jadi nanti pencet bel, ini ada belnya, nanti akan muncul kameranya yang rekam siapa yang ngebel, siapa yang masuk. Nanti ngirim ke kita punya aplikasi Pak. Wajahnya tadi dikirim ke aplikasi. Oh ini si siapa gitu. Oh yang ngebel siapa nih? Dia mau masuk. Jadi kalau kita pas nggak ada, kita bisa lihat, atau kita pas di kamar atau di mana nggak bisa lihat siapa. Kita mau bukain atau tidak, seperti itu. Next. Oh, misalnya kita kan itu diaplikasikan di pintu utama ya gitu. Jadi terpapar cahaya matahari secara langsung, atau kita nggak tahu nih ada kias hujan atau sebagainya. Itu gimana tuh Pak kondisinya ya? Apakah aman gitu? Duanya mengenai warna ya. Warnanya ada warna hitam saja atau ada warna yang lain? Juga jika memang terkena cahaya matahari, warnanya jadi memudar atau gimana Pak? Ya, jadi gini Pak. Sebenarnya kan namanya elektronik ya Pak. Kalau kena air langsung, ya pasti dia akan bermasalah Pak. Namanya elektronik juga lawannya kan air gitu. Tapi kalau cuma tampias-tampias saja, misal masih ada terasnya, terus kemudian tampias pas hujan lebat gitu, masih nggak apa-apa Pak. Kena papar matahari ya jangan langsung matahari, masih nggak apa-apa. Jadi masih ada tutupnya kan Pak. Kan nggak mungkin langsung dipasang langsung tanpa ada atapnya. Nah itu yang bisa jadi bermasalah Pak. Kalau air sih pasti bermasalah sih kalau langsung di atap. Kalau tampias sih nggak apa-apa. Karena sebenarnya di dalamnya kita lengkap, kita ada itunya Pak, pelindungnya untuk yang di area digitalnya seperti itu. Ya, saya bilang masih nggak apa-apa karena sudah ditutupin tadi Pak. Cuman kan janganlah lebih baik kan kalau bisa ya jangan kena air kan sampai elektronik ya Pak ya. Siap. Seperti itu. Ya. Oke, nah ini ada tipe yang berikutnya Pak, yang W9318 ini kan yang di background kita ini, yang W17 Pak. Sama, ini yang tadi bisa WiFi, bisa ada dua jenis, mau WiFi atau mau Bluetooth. Ya, kalau WiFi kita juga pakai aplikasi yang sudah umum lah Pak, umum di Indonesia, di dunia kan Tuya itu pakai Tuya. Kita juga umum pakai itu Pak. Seperti itu. Misalnya Pak, kalau saya mau ganti nih, kayak rumah saya pintunya mau dibuatnya khusus kayak di kamar mungkin ya pakai ini, susah nggak sih Pak untuk menggantinya gitu? Apakah harus dibobok atau pintunya jadi lubang-lubangnya dari konvensional ya? Itu gimana sih Pak? Oke. Pak, kalau Dexon sih kita lengkapin karena kita juga besar di konvensional, di manual ya Pak ya. Jadi kita ada beberapa tipe yang bisa menggantikan, oh ini dari manual, aku mau dari digital, harus pakai tipe yang mana. Nah nanti saya ada di bawah tipe yang A27 itu bisa dari manual ke langsung diganti ke digital. Tinggal copot handle-nya, diganti dengan yang bentuk handle-nya sudah bisa jadi digital. Cuman kalau seperti itu ada beberapa fitur yang tidak bisa maksimal. Oke. Tentu saja Pak, karena mortisnya berbeda Pak. Kalau mortis digital itu kan mortis yang dia ikut bergerak ya, karena ada kabelnya yang menggerakkan beberapa fitur seperti itu. Nah contohnya, kalau yang ini ada kunci double-nya Pak. Jadi handle-nya itu kalau diangkat ke atas,
yang kunci malam ya, biasa kita sebut lidah malam, kalau biasa pakai lock itu dia ikut kunci Pak. Nah itu nggak bisa kalau di yang tadi Bapak tadi, dari manual ke digital. Itu nggak bisa. Nah bentuknya yang seperti apa coba Deva coba bantu 27. Nah saya jadi penasaran mengenai lock setnya Pak. Itu lock setnya juga berbeda-beda ya Pak, berarti ya Pak, tergantung dari tipe handle-nya ya Pak. Lock setnya ya Pak, berbeda-beda tergantung dari ukuran handle-nya Pak. Kalau ukurannya handle digitalnya sama sih, lock setnya sama Pak, rata-rata. Nah ini yang tadi saya bilang Pak Deka. Mortisnya mortis biasa, mortis yang lama, manual. Tinggal dipasangkan yang digitalnya itu. Seperti itu. Satu ya pasti fungsinya yang tadi saya bilang, kalau yang digital, kalau dia bawaannya mortis kan dinaikkan gini, handle-nya arah ke atas, ini yang kunci Pak, mortisnya, yang lidah malamnya itu. Lidah malamnya ini kunci. Nah ini nggak bisa kalau pakai yang manual seperti itu. Makanya ada beberapa fitur yang jadi tidak maksimal. Tapi bisa nggak? Bisa. Karena kan kita perlu solusi kan Pak. Karena mau bobok, mau ganti pintu itu ya nanti kadang rusak, mesti menutup segala. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kendala kan di situ Pak. Iya. Oke. Dan kebutuhan ya Pak ya? Iya betul. Nah ini beberapa tipenya ya Pak. Ini yang biasa untuk aluminium juga biasa pakai ini karena aluminium profilnya yang beda Pak. Terus frame-nya juga lebih kecil. Next, betul Pak. Nah ini juga ada yang seri untuk kaca. Kalau tadi kita bicara kayu, ini kaca. Kelebihannya apa? Nggak perlu lubangin kaca Pak. Pemasangannya menggunakan apa tuh Pak? Iya, betul. Pasangannya pakai, ada bawaannya Pak, lemnya. Ada lemnya, terus ada bautnya yang mesti dibaut dari dalam. Oh, lem khusus gitu ya Pak ya? Lem khusus, sudah ada bawaannya Pak. Nah, ini seri yang untuk frameless. Ada remote-nya juga ya Pak ya? Ada remote-nya betul Pak. Kayak di mobil ya? Kayak di mobil ya. Remote untuk buka. Hanya seri itu aja Pak yang memang ada remote-nya, atau seri yang lain juga bisa disediakan remote? Remote ini kan ya ini untuk yang seri ini Pak. Karena yang lain kan bisa pakai Bluetooth Pak, pakai handphone kan. Oke. Seperti itu. Saya kepikir kalau misalnya di pintu utama kantor atau apapun itu satpam hanya butuh ini saja gitu. Betul. Untuk ngebukanya. Ini resepsionnya nanti pegang remote-nya kan Pak, tinggal dipencet. Seperti itu. Terus pemasangannya kan gampang Pak. Dari yang sekarang kalau punya pintu frameless, yang punya yang pintu frameless, terus dari mau dijadikan ada digitalnya, ada aksesnya, ya tinggal diganti ini kan Pak. Nggak perlu lubangin kaca, nggak perlu popok-popok kan gitu. Tinggal tempel aja baut. Terus cewek aja bisa masang Pak di video ini. Iya, keren sekali. Lihat itu buat ganti baterainya juga di belakang ya Pak ya? Ya, itu mudah ya untuk semua. Mudah. Oke. Next, udah Pak. Ya, ini 9318. Sama dengan tadi yang W17 tadi, cuman lebih besar, sedikit lebih besar. Sejauh ini yang mana Pak yang paling laku ya di pasaran? Kalau saya boleh tahu. Bapak pengen tahu yang paling laku ya Pak? Iya. Yang terakhir 918 gitu Pak. Ini juga seri baru Pak. Seri baru itu ini yang seri baru. Sekarang ya rata-rata sudah pindah ke sini Pak. Oke. Ini cuman kalau yang sebelum ini yang paling laku yang paling belakang gitu Pak. Nah, mundur, maju saja. Oke. Kemudian B3. Ya, ini rata-rata yang inilah Pak, yang ini. Harga berapa tuh Pak dari elektronik ini ya? Mulai dari berapa sampai berapa? Kalau boleh di-spill Pak harganya. Harganya Pak ya? Kisarannya mungkin ya Mas Dika. Kisarannya, betul. Harga sih kompetitif Pak. Harganya di ya antara 1 jutaan lah Pak. Sampai ada yang
beberapa sih 2 juta sampai 2 jutaan lah, antara 1 sampai 3 lah gitu Pak, antara itu harganya. Ya, nggak terlalu jauh mahal ya Pak ya. Wah, bisa makanya Pak sekarang kan sudah mulai murah ya, yang tadi saya bilang Pak, kalau dibilang pelopor kita enggak, tapi kalau dibilang pelopor untuk electronic lock yang harganya kompetitif, ya. Oke. Seperti itu. Keren sekali, keren. Banyak sekali variannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mantap sih Pak. Dan harganya juga nggak terlalu jauh ya Mas Deka ya? Iya, betul. Iya, betul. Masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Iya. Ya ini beberapa Pak. Next mungkin mundur tadi ya, coba satu mundur dulu. Lagi yang handle aja. Nah ini juga ada Pak yang tipe ini, jadi cuma tinggal handle-nya aja. Tapi simpel itu ya Pak? Iya, simpel. Nah, Dexon kan kita selain elektronik kan tadi saya bilang kan 2010 itu kan kita ada catalog hotel Pak. Nah, kita juga ada yang tipe catalog hotel yang seperti ini bentuknya gitu. Sama catalog hotel juga berkembang ke arah estetikanya sudah berkembang jauh lebih baik. Ini keren sih Pak. Ini keren. Ya. Simple ya, jadi nggak kelihatan pinnya justru ya. Ngelabui iya. ini. Nggak kelihatan elektronik lock gitu ya. Betul. Keren. Seperti itu. Next, ya. Next, udah Pak. Next. Nah ini juga ada kalau tadi dengan handle ya Pak. Ini untuk akses. Nah ini akses gimana? Akses berarti dia nggak pakai baterai Pak, tapi pakai kabel power. Menggunakan kabel power. Nah seperti itu. Terus bisa dipasang di mana aja, nggak harus dekat dengan si pintunya kan? Iya betul. Gitu. Nah cuman hanya 12 volt ya Pak. Betul. Nah kalau akses berarti tetap harus pakai ada namanya locknya Pak. Locknya bisa pakai magnetik atau drop bolt, itu tambahan lah locknya Pak. Nah ini sudah dilengkapin. Gimana Pak? Ada power supply-nya sekarang sudah dilengkapin, dari satu set itu sudah dilengkapin itu. Saya jadi penasaran tadi Pak yang pertama ya. Itu kan ada kameranya ya kalau saya lihat ya. Ya betul Pak. Itu udah bisa support sama Face ID nggak ya Pak? Gini Pak, yang tadi sih belum Face ID ya kan. Okay. Ini cuma kamera aja, kita bisa lihat siapa yang ada di depan pintu kita. Seperti itu. Nah kalau mau Face ID sih ada beberapa tipe yang Face ID, cuman di kunci ini kita lihat kalau yang umum dipakai orang-orang itu jadi nggak gimana? Kalau saya bilangnya jadi nggak maksimal Pak, karena kan nggak mungkin kita mau buka pintu pakai Face ID gitu, kayaknya belum familiar ya Pak jadinya ya. Jadi malah kurang sebutnya ya? Jadi malah kurang efektif betul, kurang efektif seperti itu. Oke. Tapi sebetulnya ada Pak ya? Ada Face ID biasanya untuk di kantor seperti itu Pak. Untuk yang akses ini biasa dihubungkan, ditambahkan ada Face ID-nya, itu bisa ada. Betul. Semua kebutuhan terpenuhi sih Pak. Nah, tapi itu fitur tambahan ya Pak kalau mau Face, fitur tambahan. Kita tidak jual umum gitu karena ya tadi jadi kurang efektif sih kalau di pengunci ini. Request ya Pak ya. Karena kita udah lengkapin maksimal kan, ada finger kan sudah juga nggak bisa sudah masing-masing kan Pak, masing-masing beda finger seperti itu. Next ya Pak. Nah ini Pak 9112 ini yang paling laku dari sejak pertama kali kita luncurkan. Saya juga menurut saya sih tadinya waktu awal kita luncurkan sih saya orang yang paling nolak dengan produk ini. Kenapa? Karena bentuknya saya pikir terlalu besar, terlalu kurang estetik gitu. Tapi ini yang paling laku Pak. Orang-orang malah lebih suka karena mantep, mereka malah bilang gitu. Jadi kayak berasa handle untuk konvensional biasa ya Pak ya. Iya, makanya saya tadi bilang saya yang waktu ini tim produknya kita tawarkan ini kita mau produksi ini gitu. Saya yang ini kebesaran gitu. Tapi ya malah ini yang paling laku gitu. Iya.
Pak Ronald, saya juga ada pertanyaan sedikit Pak. Jadi tadi Pak Ronald juga sudah sempat sampaikan beberapa tipe-tipe dari digital lock dan Dexon ya Pak. Nah mungkin untuk cara pemasangannya itu gimana ya Pak? Apakah memang seperti kayak door handle konvensional biasa gitu, atau memang ternyata hanya sesimpel beberapa skru aja gitu yang langsung ditancapkan ke pintu gitu Pak? Pemasangannya sama Pak, tinggal seperti door handle biasa, pakai skru kan. Di belakangnya ada skrunya yang untuk nempel. Semua rata-rata seperti itu Pak di electronic lock ini. Cuman yang kadang-kadang orang jadi ketakutan itu kan karena ada kabel-kabelnya aja Pak. Jadi perlu ada kabel-kabel yang disambungkan. Soket-soket kabel ya, yang kabelnya soket sudah ada soketnya, tinggal dicolok aja sebenarnya. Nah itu kadang-kadang yang pengalaman kita banyak orang minta supervisi Pak. Kalau pemasangan ini ya ketakutan di situ aja Pak. Tapi sebenarnya semudah masang manual. Saya bilang. Ya manual itu kan gini, kalau bobokan kan nggak mungkin kita juga sendiri yang bobok, pasti ambil tukang bobok-bobok, lubang-lubang, dan ini tinggal dimasukkan seperti manual aja. Seperti itu. Bahkan saya bilang lebih, kalau bobokannya sudah pas, lebih mudah pasang electronic lock daripada pasang manual. Karena kalau manual mesti ada yang klip-klip yang sekali pasang sudah, untuk mau buka lagi itu susah. Nah itu kan butuh harus pas gitu, seperti itu. Gitu Pak. Sebenarnya malah lebih gampang menurut saya sih. Electronic lock ini lebih mudah untuk dipasang daripada yang manual. Tadi Bapak ada nanya warna ya Pak. Warna ada beberapa jenis, yang silver itu ada Pak. Silver atau warna namanya tembaga itu ada Pak. Oh bronze Pak ya. Bronze ya, bronze seperti itu. Tapi rata-rata sih hitam ya Pak, rata-rata. Ya, yang paling diminati warna hitam ya Pak ya. Iya, paling diminati warna hitam. Makanya kita juga sejak kita mulai luncurkan electronic lock, kita juga ada yang manual yang kita sebutnya seri Black Series Pak. Jadi engselnya hitam, mortisnya hitam, penguncinya hitam, handle-nya hitam, door closer hitam, semua hitam Pak. Kenapa? Karena electronic lock kan biasa dipasang satu aja di pintu utama. Nah pintu dalamnya kan balik lagi ke warna stainless Pak. Iya betul. Nah banyak kan masukan kenapa nggak dihitamkan kalian. Jadi ya udah, kita akhirnya karena kita pabrikan ya kita produksi aja, tinggal produksi yang warna hitam. Itu juga ada Black Series. Nah makanya di katalog di websitenya ada kok yang warna Black Series juga ada seri-seri. Pak berarti kalau ada yang tertarik untuk membeli atau nyepekin ini gitu, berarti selain door handle-nya itu sudah termasuk sama lock set-nya Pak? Kalau electronic lock ya sudah sama lock set. Oke, berarti satu set ya? Satu paket. Satu paket ya. Nah, terus tadi kalau saya lihat dari beberapa tipe ya Pak, itu kan jenis pintunya ada dari yang daun pintu kayu, terus juga ada yang aluminium gitu. Ya. Terus kan juga ada pintu yang metal tuh Pak. Itu berarti semua jenis daun pintu tuh bisa sebetulnya untuk diaplikasikan door lock digital ini ya Pak? Bisa Pak. Di metal pun bisa. Oh, perlu ada tambahan hasil tertentu nggak sih Pak kalau selain di kayu misalnya Pak? Gini Pak, di metal sama dengan manual, hardware manualnya itu kalau di Dexon kan untuk metal itu memang kita agak bedakan karena pintunya lebih berat Pak. Jadi biasanya khusus tipe-tipe yang metal khusus itu kita perkuat di pernya itu kita perkuat Pak, seperti itu. Bedanya di situ aja sih sebenarnya Pak. Demikian juga kalau electronic lock ya, kalau untuk metal ya mesti perlu untuk diinfo, jadi kita bisa ada part khusus yang kita tambahkan kan gitu. Oke, baik. Seperti itu. Jadi, pokoknya Dexon kita pasti mesti jadi solusi hardware kunci untuk arsitek dan end user lah Pak. Iya, sangat Pak, sangat sih saya lihat. Di sini ada pertanyaan dari Bu Sukma. Beliau bertanya untuk ILC 9318 yang ada Wi-Fi-nya, tadi saya sekilas mendengar, apakah akan terpengaruh apabila listrik padam, Pak? Oke, saya jawab ya, Bu. Nah, kalau Wi-Fi itu pasti terpengaruh, Pak, Bu, karena Wi-Fi kan butuh listrik ya. Betul. Itu untuk colokannya itu kan yang terpengaruh karena dari Wi-Fi-nya, Pak, Bu, seperti itu. Tapi
bisa dibuka enggak. Bisa buka di manual enggak, tapi untuk kita mau buka ya nggak bisa kan gitu kan, masih tunggu listriknya, wifi-nya nyala kan gitu aja. Nah caranya gimana kalau wifi di rumah misal listriknya padam, wifi-nya mati, ya berarti mesti disambung sama wifi kita yang di handphone dan yang tidak sambung dengan listrik kan gitu. Berarti kayak mobile tethering gitu bisa ya Pak ya? Sebenarnya gini Bu, itu mau mobile tethering bisa, cuman kan kalau mobile tethering kan masalahnya terbatas saja kalau di handphone kan kapasitasnya kan seperti itu. Makanya kalau yang paling bagus kan disambung sama wifi di rumah kan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Semoga cukup menjawab Bu Sukma. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rudi Cahyadi. Beliau bertanya, sebagian berarti Tuya Base ya Pak? Sebagian Tiloknya Pak? Ya gini, kalau wifi kita pakai Tuya Base. Kalau wifi, tapi kalau yang aplikasi tadi yang Bluetooth, kita pakai di Tilok kebanyakan. Baik, di Tilok ya. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Ya. Juga cukup menjawab Pak Rudi. Kemudian saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Kustiawan. Beliau di sini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apabila lupa password dan error aplikasinya, apakah harus di-reset ulang Pak? Kalau lupa password, iya mesti di-reset ulang Bu. Tapi kalau error aplikasinya, mesti kontak ke kita Bu. Ada masalah di mana gitu ya. Berarti ya, atau sebenarnya gini, gitu ya di uninstall dulu bisa sih, coba aja. Tapi kalau saya takutnya gini, kalau error kenapa kan gitu kan masalahnya kan. Seperti itu. Terus kemudian pemasangannya aman dari pencurian. Betul. Apakah aman pemasangannya Pak dari pencurian? Gini, kalau electronic lock keamanannya sebenarnya sudah lebih double ya, karena ada mekanik dan elektrik. Kalau mekanik kan berarti keamanannya cuma satu, mekanik aja. Kalau mekanik dan elektrik berarti kan ada mekanik dan elektrik. Nah, masalah pencurian ini kan data ya Bu ya, berarti kan balik lagi ke datanya, berarti data finger, data PIN, data password atau data kartu, itu yang harus dijaga ya gitu. Yang paling susah adalah jaga data PIN. Kalau kita yang kirim ke orang bisa pakai dari handphone, bisa pakai namanya yang tadi generate password tadi. Passwordnya cuman sudah programnya yang langsung kasih ke orang tersebut. Tapi yang susah itu kan menjaga orang tersebut ngomong ke orang lain nggak. Nah itu kadang-kadang kan gini. Yang suka bocor. Aku kasih tahu cuman kamu ya, jangan kasih tahu yang lain ya. Oh iya Pak, nanti aku kasih tahu kamu, dia ke orang lain lagi, aku kasih tahu kamu, jangan kasih tahu orang lain. Nah itu yang terjadi kan. Nah, itu yang biasanya malah bikin bocor kan di situ kan gitu. Jangan kasih tahu orang lain. Nah itu yang biasa bikin malah orang lain tahu. Kan? Tahu semuanya. Iya. Katalog Pro ini adalah sebuah platform yang dimana bagi teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, dan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis mengenai produk-produk materi. Jadi halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman Brand News namanya. Nah, halaman Brand News ini berisi tentang update-update news dari asosiasi, dari brand terutama, dan juga aktivitas-aktivitas yang ada di Katalog Pro seperti ini. Jadi kita akan bisa melihat update-update apa aja sih dari brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, dan MEP, di sini sekali lagi kita bisa mendapatkan informasi data teknis tentang product building. Jadi setiap kita klik salah satu kategori pekerjaan seperti arsitek interior, sipil, atau MEP, di bawahnya akan keluar subkategori yang kita inginkan gitu, yang kita ingin dapatkan informasi data teknis produknya. Misalnya kita ingin melihat kategori door, window, and hardware di sini. Nah, di sini kita akan masuk ke kategori ini dan akan tercantum berbagai macam varian brand-brand yang berhubungan dengan kategori tersebut. Gitu. Nah, di sini nanti kita bisa masuk ke kategori brand yang kita butuhkan. Contoh misalnya kita ingin melihat halaman Dexon dan produknya. Nah, di setiap halaman brand itu sudah kita standarisasi dengan tampilan seperti ini, jadi kita akan lebih mudah dan lebih familiar untuk tampilannya. Dan di sini setiap halaman brand kita akan mendapatkan informasi di depannya, misalnya seperti Dexon ini kantornya ada di mana, terus juga yang terpenting adalah IC-nya. Nah, di sini
kita kan bisa mendapatkan nggak hanya cuma nomor telepon kantor gitu, tapi PIC dari brand tersebut. Seperti ini, seperti Budiah Ayu. Pada saat kita klik, nah kita akan masuk ke halamannya profilnya Budiah Ayu. Nah di sini akan ada nomor handphone dari Budiah Ayu. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi direct langsung ke nomor handphonenya. GoPro. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Ronald dan juga tim dari Jackson yang sudah update produknya di Product of the Week with Catalog Pro hari ini. Dan juga terima kasih untuk Mas Deka yang sudah membantu teman-teman mengulas produk dari Jackson. Dan juga sebesar-besarnya kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week minggu depan. Dan juga kita akan ada Protox hari Jumat jam 12 siang bersama Ketua IAI Jawa Tengah, yaitu ada Pak Sugiharto. Dan kita akan membahas mengenai Pekan Arsitek di Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Jawa Tengah, silakan mengikuti dan berpartisipasi dalam Pekan Arsitek di Jawa Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.